Hadirin jemaah salat subuh yang insya Allah tanpa kecuali seluruhnya mendapatkan kemuliaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, khususnya di Masjid Al-Azhar ini. Semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi masjid ini, memberkahi seluruh yang berkontribusi baik dalam mendirikan, membangun dan memakmurkan masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua dalam keadaan terbaik saat kembali kepada Allah bersama Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai pembahasan kita, saya sedikit saja mengingatkan satu bagian yang tadi disampaikan oleh imam kita. Tadi dibacakan surah Yunus. Saya akan highlight saja satu bagian di ayat yang ke-71, dan di situ sangat jelas Allah membuka dengan kalimat tilawah. Watlu alaihim naba'at Nuh. Watlu itu dari kata tilawah, tala yatlu tilawatan, artinya membaca, memahami, dan dari hasil pemahaman itu kemudian diamalkan sesuai dengan petunjuknya. Bila terkait dengan Al-Quran, maka petunjuk dimaksud ada pada keterangan Rasulullah SAW. Nanti ayat-ayat senafas dengan tilawah itu pada tatanan praktek menuntut pemahaman. Seperti sholat misal. Tadi barusan kita telah tunaikan, alhamdulillah. Sholat ini nanti ada dua tipikal secara umum. Tipikal pertama itu sifatnya sifat fiqih menggugurkan kewajiban. Bila yang dimaksudkan sholat fardu yang 5 waktu itu, saat ditunaikan berdasar keikhlasan kita dalam menunaikannya, gugur kewajiban, kemudian menghadirkan pahala. Nah, pahala ini nanti ukurannya keikhlasannya. Semakin ikhlas, semakin tinggi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini ukuran yang pertama. Bila nanti terpengaruh oleh faktor lain, maka berkurang dan bisa hilang. Ya, kewajibannya gugur tapi pahala tidak dapat. Nah, misal disertai dengan riya, harusnya kan ihsan. Ihsan itu mengerjakan ibadah untuk mendapat perhatian Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita beribadah untuk mendapatkan perhatian Allah. Itu ihsan. Itu rumusnya di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lawannya riya. Riya itu mengerjakan aktivitas untuk mendapatkan perhatian manusia, makhluk. Nah, ada yang harus diwaspadai dalam bab sholat ini, penyakit riya, baik itu pada imam, pada makmum, atau saat sholat sendirian. Dan itu tegas kalimatnya, fawailul lil musallin. Ya, ada orang sholat tapi terancam dengan celaka, dicela, ada celaan. Kenapa? Sholat itu hakikatnya membuktikan keimanan, kebertuhanan kepada Allah, supaya terkoneksi dengan Allah, lalu mendapat perhatian dari Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi motivasi salat itu saat kewajiban digugurkan, kita seharusnya terkoneksi dengan Allah untuk mendapat perhatian Allah. Ketika ditunaikan itu bukan untuk mendapat perhatian Allah, tapi untuk mendapat perhatian makhluk. Jadi kalau Quran berikan isyarat, itu kemungkinan ada potensi terjadi. Ke masjidnya karena siapa? Sholatnya motivasinya apa berjamaahnya? Nah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada riya di situ. Walaupun kewajibannya gugur, tapi pahala tidak dapat. Nah, jadi riya itu bisa mengikis pahala dan bisa menghilangkannya. Ya, yang menghilangkan ini nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya, di amalan terpisah tentang infak, tapi di situ ada keterangan tentang gugurnya amalan semua jenis kebaikan karena sebab riya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hilang tuh. Nah, sekarang sholat sudah bagus. Rukunnya terpenuhi, keikhlasannya bisa kita rasakan. Di situ gugur kewajiban, pahala dapat insya Allah. Paling sedikit 10, paling sedikit.
Ya, itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala. Jadi ada kebaikan yang ada potensi pahalanya, itu disebut hasanah. Sepanjang dilakukan karena Allah, karena niatnya. Karena itu Nabi ikat di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Kalau niatnya ditujukan untuk menaati Allah, maka perbuatan jadi hasanah. Ya, bukan hanya sholat. Di rumah tangga ditujukan untuk menaati Allah, bekerja untuk menaati Allah. Nah, itu ada potensi pahalanya, berubah nanti menjadi hasanah. Karena itu bukan hanya akhirat, dunia pun bisa jadi hasanah. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, salat itu hasanah. Salat itu disebut hasanah. Di Quran surah 11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu salat yang kita kerjakan itu oleh Allah disebut hasanah. Setiap hasanah 10 kebaikan. Kalau ditunaikan berjamaah kali 27. Kalau ditunaikannya ke masjid 25 dapat, tambahan lagi di hadis Muslim. Jadi 25 itu baru masuk untuk niat ibadah, itu baru masuk, belum ngapa-ngapain dapat 25. Nah, cara ngitungnya begini. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Itu belum apa-apa. Kalau masuk sholat berjamaah 10 kali 27, kalikan lagi 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Ya. Dan itu nanti akhirnya akan menjadi potensi hitungan untuk menutup kesalahan. Soleh itu nanti rumusnya menutup salah. Di hadis Muslim nanti, riwayat Abu Hurairah tentang muflis itu. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang salat pernah mencela orang, pahala salatnya dibawa, ditutupkan untuk menutup dosa celaan itu. Jika ada orang puasa pernah fitnah orang, maka puasanya diambil, diberikan pahalanya kepada orang yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tak tersisa kecuali keburukan. Modal kebaikan habis, pernah nuduh orang misalnya, maka dosa yang dituduh itu diambil, dosanya ditimpakan kepada dia sesuai dengan kadar tuduhannya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka. Nah, itu nanti soleh menutup yang salah. Jadi amal soleh itu penting. Nah, nanti itu yang terkait dengan konsep pahala dan gugurnya kewajiban. Tipikal keduanya adalah keberkahan dari ibadah itu terkait dengan aktivitas kehidupan kita di dunia khususnya. Nah, yang kedua ini banyak sekali. Di antara contohnya misal, ya, apa yang bisa didapatkan dari salat ketika benar dikerjakan. Ternyata hal pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, salat itu kalau benar dikerjakan, koneksinya bagus terhadap Allah itu, maka salat akan memberikan pengaruh kepada pelakunya dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mencegah dia dari semua jenis sumber keburukan. Jadi ada dua jenis sumber keburukan itu, satu fahsya, kedua munkar. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Awas, sekarang godaannya makin tinggi nih. Zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok. Baru buka handphone sudah keluar gambar-gambar yang tak elok. Itu fahsya. Nah, itu penangkalnya sholat. Jadi kalau benar sholatnya itu nggak akan bersentuhan dengan yang demikian. Matanya terjaga, ya. Dan itu nanti nggak bisa didapatkan oleh semua orang, nggak bisa. Ada ciri khas di situ, ya. Ada ciri khas. Mata orang beriman itu ketika benar sholatnya, itu otomatis jadi cahaya nanti. Otomatis dipalingkan. Pendengarannya tuh akan sensitif pada kebaikan dan meninggalkan segala jenis yang tidak elok. Otomatis. Sampai ke ujung kaki. Makanya kalau antum, saya, kita, rutin aja. Ya, dawamkan tuh jamaah ke masjid, sholatnya yang benar. Itu insya Allah jadi orang baik. Itu sebabnya kenapa rahasianya dari kecil tuh yang pertama diajarkan sholat. Supaya anak itu tumbuh jadi anak yang baik. Kalau benar sholatnya. Dan mungkar, keburukan yang bersumber dari perut dan akal. Itu mungkar, diingkari oleh hati. Maaf ya, maaf. Mencuri, bikin hoax, berselisih, fitnah, menuduh, korupsi, merampok, membunuh tingkat paling tingginya. Itu mungkar namanya. Nah, orang sholat itu mustahil melakukan hal-hal demikian. Ya. Makanya ini jadi fitrah nih. Coba perhatikan ya. Kalau ada misalnya pelaku kriminal tertangkap, sebelum disidangkan suka pakai perangkat-perangkat seperti orang mau sholat ya. Ya, pakai peci, kok tiba-tiba pakai peci itu. Yang perempuan tiba-tiba berhijab tuh. Hijabnya pun hijab yang panjang kan? Ya, yang disebut hijab syar'i itu kan? Ya, kenapa? Karena fitrahnya demikian untuk menunjukkan baik. Itu fitrah.
maka sejatinya orang yang sholat itu bisa jadi lebih baik. Nah, kapan itu terjadi? Problemnya ayat itu hanya dibaca di tengah, awalnya itu jarang dibaca. Yang tadi itu ada di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Itu dibuka dengan kata tilawah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kapan salat itu bisa tanha 'anil fahsya wal munkar? Ketika utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca, pahami, setelah paham, lakukan. Jadi ini isyarat yang halus dari Quran tapi dalam. Kita bisa mendapatkan manfaat sholat yang kedua itu ketika memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Kenapa takbir itu Allahu Akbar? Paham nggak dengan kalimat itu? Kok bisa Abu Bakar itu ketika takbir langsung menangis? Kok bisa orang-orang dulu itu ketika takbir langsung hilang sifat sombongnya? Hilang angkuhnya? Jadi pribadi yang rendah hati? Karena paham. Kok bisa sekali bermohon langsung terkabul? Karena paham. Kok bisa sekali ruku itu langsung jadi baik? Karena paham. Itulah sebabnya semua gerakan dan bacaan sholat itu ada makna dan hikmahnya. Ada artinya, bukan hampa biasa saja. Ya, nah itulah tilawah. Itulah tilawah. Karena itu bila sholat tanpa paham bacaan dan gerakan sholat tapi terpenuhi semua rukun dan syarat, itu sah sholatnya. Gugur kewajibannya, ada pahala berdasar keikhlasan. Tapi bagian kedua manfaat dari sholat yang bisa dibawa dalam kehidupan belum tentu bisa diraih. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan keduanya, rumus Qur'annya tilawah. Di ayat yang sama tadi, di ayat yang sama nafasnya, kalimatnya menggunakan kata tilawah. Quran surah 10 tadi Yunus ayat 71. Watslu, dan bacalah, pahamilah. Jadi kalau menemukan di Quran turunan kata tilawah, utslu, watslu dan turunannya, itu maksudnya jangan berhenti baca di ayat itu sekedar bacaan biasa. Walaupun sah bacanya, dapat pahala minimal setiap hurufnya 10, ya kan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat, dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita pahami isinya, dalami, renungkan, dapatnya lebih. Nah, di situ ada dua hal yang ingin saya singkat saja, ingin pertegas. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk meneladani sikap dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian dilestarikan dengan sempurna melalui contoh dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu apa itu? In kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri. Nah, satu ada kata maqam. Jelas? Apa itu maqam? Awas loh, sunnah minta tiap malam tuh dalam tahajud itu. Di antaranya kata maqam. Ya, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui ayat yang turun di Al-Quran, ya, untuk menjaga tahajud walaupun hukumnya sunnah. Dan di antara permintaan itu minta maqam. Coba lihat Quran surah ke-17 Al-Isra dari ayat 79 ya sampai ke 80 atau 81 lah, ya. Ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi Ibrahim ketika menjejakkan kakinya pertama kali, ya, untuk meninggikan bangunan Ka'bah, itu disebut maqam oleh Al-Quran. Dan di situ jadi area untuk sholat. Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim shalla. Wattakhidhu, ya, fi'ilnya sudah amr. Kalau pakai riwayat Qalun atau Warash, wattakhadhu. Jadi semua bentuknya digunakan. Saking tingginya maqam itu. Ya, maqam itu pada mulanya adalah sesuatu yang menunjukkan jejak ketinggian, yang menampilkan penghormatan yang mulia. Itu maqam. Dan itu sudah jadi bahasa di lisan kita. Oh, ini bukan maqam saya. Tapi yang ingin saya katakan bukan itu. Yang ingin saya garis bawahi adalah, coba lihat, pernah main-main ke kuburan? Ziarah? Baik. Bukankah dulu sering kita dengar bahasa lain dari kuburan itu disebut makam, kan? Mau kemana? Mau ke makam dulu. Sudah jadi bahasa Indonesia, ya? Makam itu makom. Kenapa yang dimunculkan istilah makomnya ingin memberikan kesan, hei, selama hidup tuh berbuat yang baik, berbuat yang mulia, berbuat yang saleh,
Mata memandang yang baik, lisan bicara yang baik-baik, telinga mendengar yang baik, kalau usaha-usaha yang baik, kalau jadi pejabat yang baik, kalau jadi ustadz yang baik, jadi suami yang baik, istri yang baik. Supaya apa? Saat masuk ke alam kubur, kebaikan itu terakumulasi, diangkat derajatnya oleh Allah. Itulah sebabnya mengharapkan kuburnya jadi makom. Itu pesan. Ditanya, mau kemana? Ke makom. Itu pesan yang dalam sekali. Mengingatkan kita hidup yang baik-baik. Karena itulah kata makom di ayat tadi disusulkan dengan tazkir. Dari dzakkara yudzakiru tazkiran, ya, menggunakan bentuk fa'ala yufa'ilu, bentuk tadarruj, sesuatu yang bertahap. Memang untuk jadi baik itu enggak langsung seketika, mesti bertahap. Apa dikira untuk datang ke sini tuh bisa tiba-tiba datang? Belum tentu. Butuh latihan dulu. Apa langsung bangun bisa langsung tahajud demikian? Belum tentu. Butuh latihan dulu. Dan setiap latihan itu diapresiasi oleh Allah. Karena itu Nabi sangat menyukai sedikit tapi konsisten. Kenapa? Karena setiap tahapannya itu dinilai oleh Allah. Saking rahmannya Allah tidak melihat langsung kepada hasilnya, tapi setiap tahapan yang dilakukan itu langsung diberikan pahala. Coba lihat di salah satu hadis tentang motivasi membaca Al-Quran. Itu orang terbata-bata saja. Ada yang terbata-bata, terbatu-batu, ya, menunjukkan tingkat kerasnya untuk membaca Quran. Itu belum lancar pun kalimat nabinya dalam. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada orang yang berusaha membaca Quran, dia masih terbata-bata, berat mengucapkan hurufnya. Falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama sejumlah huruf yang dibacakan, yang kedua ikhtiar dia supaya bisa membaca Quran itu. Tuh. Nah, jadi secara singkatnya ayat tadi mengingatkan bahwa kalau kita ingin dimuliakan sampai dengan meninggal dan masuk ke alam kubur menjadi makam kita, maka berusahalah di sisa hidup ini menjadi orang baik. Singkatnya itu aja. Ya, itu mahal. Nah, makna seperti ini itu nggak akan kita dapatkan kalau ngajinya nggak sampai pada pemahaman. Tapi kalau kita sampai paham ke isinya, kenikmatannya berbeda. Tidak salah. Kalaupun cuma dengar atau baca, selesai, tidak salah, pahala dapat. Tapi kenikmatan yang bisa merubah keadaan kita yang berbeda dari sebelumnya, itu belum tentu bisa diraih. Kurang lebih itu pengingat dari ayat yang dibacakan dalam subuh tadi, dan kita yang diinginkan untuk mendengarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kan tidak tahu Anda akan datang ke sini, tapi Allah yang menggerakkan kita sholat di sini. Boleh jadi ta'limnya tidak berlangsung, mungkin demikian. Tapi yang terbaiknya adalah kita dipilih Allah untuk mendengarkan ayat tadi, sehingga dengan itu pahamilah dan yakinilah, boleh jadi Allah menginginkan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak cukup dengan amin. Ya, berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ikhtiar kita meneruskan pembahasan ini. Masih di dalam kitabnya Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari atau Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Adabul Alim wal Muta'allim. Kita akan lanjutkan masih di halaman ke-16 di paragraf yang terakhir, menyambung pertemuan yang lalu, mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian yang pertama bahwa apa yang kita bahas ini adalah mengenai motivasi yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Syekh Hashim ini mengumpulkan keseluruhannya ini lewat hadis Nabi semua, hadis. Ya, walaupun ada tafsirnya disampaikan lewat sahabat atau tabi'in, jadi athar, ya, jadi athar, tidak dari pendapat beliau pribadi. Hadis, ini yang sahabatnya, ini yang riwayatnya. Dan semua dikumpulkan untuk membimbing kita bagaimana menjadi penuntut ilmu yang baik atau menjadi pengajar ilmu yang baik. Jadi pengajar pun butuh adab. Kalau pengajar tanpa adab bisa jadi fitnah terhadap ilmunya nanti. Ya, bukan hanya orangnya, nanti ilmunya juga jadi fitnah yang berbahaya, menjadi fitnah bagi keyakinannya. Ya, karena itu bukan hanya penuntut ilmu, pengajar ilmu pun itu ada adabnya. Dalam Islam demikian. Ya, bahkan dari mulai masuk, dari menatap jamaah, dari mulai cara mengajar itu diatur. Ya, termasuk nanti stepnya dari mulai belajar supaya berkah bagaimana, supaya kuat ingatannya seperti apa, supaya bisa dipraktekkan bagaimana, itu mesti ada adab yang diikuti. Kalau tidak nanti cuma dengar masuk selesai. Ya. Atau yang kedua,
pengetahuan masuk, tapi adab hilang. Itu yang kadang saya perhatikan beberapa terjadi di era kekinian. Ilmunya ada, tapi tidak memberikan berkah. Karena saat dipelajari tidak diiringi dengan adab. Ya, ilmu itu bersanding dengan adab. Kadang adab diajarkan duluan. Karena nanti adab itu di dalamnya ada ilmu juga. Ilmu tentang masuk ke masjid, ya, ada. Ilmu tentang masuk ke majlis, ada. Cara duduk, ada. Bahkan ketika antum masuk, ini majlis sudah penuh misalnya, itu pun ada aturannya. Dan itu bukan sekedar aturan, itu menentukan bagaimana ilmu nanti saat dipelajari mudah diakses. Itu seperti itu ada. Nah, bila itu kemudian tidak dilakukan, boleh jadi ilmunya dapat masuk. Tapi karena tidak teriring dengan adab dan aturan tadi, maka biasanya terjadi dua hal. Ilmu dapat, adab tidak dapat. Atau yang kedua, ilmu dapat tapi tidak membimbing ilmu itu kepada pelakunya. Ya, jadi sekedar jadi ingatan saja. Jadi ingatan sudah, tapi nggak membimbing dia untuk beramal. Tahu tahajud tapi nggak tahajud. Tahu ayatnya, tapi ayat itu tidak membimbing dia untuk memotivasi dia tahajud. Atau yang kedua, dapat ilmunya, tapi karena nggak ada adab, ini yang repot. Maka cara mengekspresikan ilmu itu tidak disertai dengan adab. Dan yang paling celaka adalah ketika ilmu yang didapatkan menjadi amunisi untuk beradu argumentasi atau mencela orang lain. Itu yang repot nanti. Ya, nah, karena itu penting kita kembali ke sini untuk termotivasi kembali. Ketika ada majelis ilmu, kenapa mesti kita kejar? Sampai Nabi mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Hei, kalau lewat taman-taman surga di dunia itu, cepat kerumuni itu. Kalau Anda lewat, marartum itu cuma lewat tuh. Nggak niat datang. Tapi qadar Allah pas lewat, melewati itu, kok bisa lewat situ? Kata Nabi itu, kalau memang nggak ada kegiatan lain yang lebih penting untuk mengejar sesuatu yang pokok, bukan dalam arti sedang mau kerja ya Pak. Berangkat kerja, tiba-tiba ada pengajian Ustadz Adik, kerjanya bolos gitu ya. Bukan itu. Ya, jangan salah paham ya, jangan salah paham. Ya, bukan itu maksudnya. Ya. Dalam kondisi bukan mengejar sesuatu yang pokok, qadar Allah lewat. Kata Nabi, itu sedapat mungkin kalau bisa dilakukan, itu kerumuni, farta'u itu mengejar sesuatu, ya seakan-akan memang itu sangat kita inginkan. Ya, tiba-tiba lewat tuh, ada pengumuman, siapa yang mampir dapat 1 juta? Mampir nggak? Ayo, mampir nggak? Kenapa? Karena pengen 1 juta. Ya. Dan saya agak heran ini, orang pengen masuk surga, tapi dikasih jalan ke surga, tidak diambil. Lebih memilih tawaran-tawaran dunia. Kok bisa menerima tawaran pekerjaan yang meninggalkan sholat Jumat? Kok bisa menerima tawaran pekerjaan sekedar jaga toko tapi kehilangan kesempatan sholat? Padahal sudah tahu Allah pemberi rizki, dan tahu rizki tidak tertukar, dan tahu rizki pasti diberikan, tapi tega meninggalkan Allah. Awas Bu ya, kalau ada calon menantu datang tapi nggak sholat, suruh sholat dulu. Allah aja dia tinggalkan, apalagi anak ibu. Catat tuh. Tuh nanti pulang dari sini cuman itu yang hafal tuh ya. Ya. Nah, balik sini. Jadi kita akan kembalikan farta'u, ya, kerumuni, dapati. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Majalis dzikri. Di tafsir hadisnya majalisul ilmi. Jadi kalau kita tidak tahu saking pentingnya majelis ilmu itu, ada apa di dalamnya? Apa yang menjadikan itu berpengaruh pada kehidupan? Pak, Ibu, kenapa Utsman bin Affan itu menjadi orang yang sangat kaya? Yang saya bahasakan itu kebangetan kayanya, level nomor 3, yang tertinggi. Abdurrahman bin Auf demikian. Karena rajin ngaji. Jadi ngaji itu ternyata mengangkat prestise. Mengangkat bukan hanya derajat akhirat. Semua aspek kehidupan yang kita jalani itu kalau benar ngajinya itu terbimbing mendapatkan puncaknya. Coba lihat sahabat-sahabat, atau jangan sahabat lah, levelnya terlampau tinggi, dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka jadi ilmuwan tertinggi di zamannya? Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, ya, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi. Coba lihat biografinya, baca dari kecil itu. Itu kan rata-rata hafal Quran itu dari usia ya 7 sampai dengan 12 tahun. Dan mereka oleh orang tuanya didekatkan kepada majelis ilmu. Jadi kalau kita paham ada manfaat di majelis ilmu itu yang sangat luar biasa, itu nggak akan ditinggalkan. Tinggal memilih topik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kadang di setiap masjid itu materinya beda-beda.
Nah, untuk mendapatkan motivasi lebih tentang itu, maka ini kitabnya diantaranya. Ya, ini kitab yang luar biasa, sangat bagus untuk kita pahami, dan alhamdulillah kita telah 16 halaman mempelajari ini. Sekarang kita akan sempurnakan pada bagian terakhir di halaman ke-16. Kita masuk pada bagian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudara majlis dzikrin afdalu min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Dan diriwayatkan, didapati informasi dalam hadis yang disampaikan dan tersambung kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu, teman-teman yang khusus mengaji kitab ini dengan saya, kalau bisa itu setiap pengajian ini sertakan catatan kecil. Kalau tak sempat nanti lihat lagi videonya, karena saya membahas ini dengan cara yang agak berbeda. Biasanya kalau ini dibahas hanya menerangkan, bacakan hadisnya, jelaskan, selesai. Saya mengurai nanti setiap detilnya, rawinya, detilnya, dan sanad hadisnya. Nah, sanad hadis ini jarang dikaji. Ini saya sebelum baca ini, itu saya ngaji dulu. Ngaji yang saya maksudkan itu kalau menemukan sanad, saya cari sanadnya. Ini saya sudah buat tulisan kecil ini. Ini semalam. Jadi kalau ada hadis dicari dulu hadisnya di mana, temukan di mana di kitab apa. Ya, diturunkan sampai dengan ke rawi-rawinya. Ini sudah ada di sini tuh, saya tuliskan. Jadi saya kalau ngajar itu menemukan sesuatu, cari sampai ketemu, sampai ke detilnya. Sehingga pemahaman yang didapatkan sebelum menyampaikan apa yang akan diutarakan itu lebih komprehensif. Nah, ini belum tentu nanti bisa ditemukan dalam kajian-kajian yang membahas yang serupa. Ya, jadi tolong fokus pada beberapa bagian yang penting. Dan didapati dalam hadis yang tersambung kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Saya sudah pernah terangkan profil beliau, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Ya, nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, berasal dari Ghifar. Ghifar itu dulunya tempatnya para pembegal. Secara singkat masuk Islam beliau. Setelah masuk Islam, hasuna islamuhu, berubah jadi orang baik. Singkatnya, dulu orang masuk Islam itu semua berubah jadi baik. Maka kita yang sudah Islam harus mempertahankan kebaikan itu. Malu kalau sedang berbuat salah disebut muslim, malu. Karena muslim itu artinya tunduk patuh pada Allah. Kalau sudah tunduk patuh pada Allah, sifat Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah itu maha baik. Jadi kalau tunduknya pada Allah pasti baik. Pasti baik. Antum punya murabbi, gurunya baik, antum pasti jadi baik. Nah, Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Jadi dengan murabbi aja jadi baik, apalagi Rabbul Alamin. Jadi kalau tunduk benar pada Allah, pasti dia orang baik. Yang tunduk patuh pada Allah itu disebut muslim. Makanya tadi di Quran surah Yunus ayat 71 tadi, Nabi Nuh itu di akhirnya mengatakan, saya termasuk orang yang muslim. Minal muslimin. Jadi malu kalau disebut muslim. Kamu muslim? Iya, saya orang Islam. Tapi kata-katanya kotor, malu. Pasti baik. Kerjanya pasti baik, tangannya pasti baik. Nah, Abu Dzar ini ya melekatkan nama kampungnya setelah masuk Islam untuk menunjukkan perubahan dirinya. Maka lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Kenapa dilekatkan nama Ghifarnya Al-Ghifari untuk menunjukkan inspirasi bahwa setelah saya jadi orang Islam yang dulunya saya tinggal di kampung pembegal, pekerjaannya begal orang, pekerjaannya kotor, maka Islam merubah saya menjadi orang baik. Dan beliau berhasil mengislamkan penduduk sekampungnya menjadi orang baik. Karena itulah dilekatkan nama Ghifarnya Al-Ghifari. Bukan hanya menunjukkan asal daerah, tapi memberikan inspirasi bahwa saya dulunya begini, sekarang berubah menjadi seperti ini. Jelas? Nah, ini bagian pertamanya. Jadi insya Allah sepanjang hidup, ingat ya, sepanjang hidup selalu ada kesempatan menjadi saleh. Salah itu ya manusia. Ya, karena ada nafsu. Nggak mungkin ada manusia itu sempurna. Nggak pernah salah, mustahil. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim diri sebagai orang suci, kata Allah. Karena pasti salah. Kecuali Nabi dan Rasul yang dijaga dengan sifat maksum, terjaga dari salah. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, pasti salah. Tapi berbahagianya kita, Allah menurunkan kemuliaan dengan hadirnya taubat yang menutup salah itu.
Jadi ternyata salah itu diizinkan terjadi supaya belajar dari situ menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau lisan pernah salah, itu otomatis hatinya pasti mencela tuh. Nah, celaan hati ini untuk memperbaiki lisan supaya nggak salah lagi, supaya berubah jadi soleh. Coba, maaf ya, maaf. Kalau ada anak berbuat salah, orang tuanya marah, setelah itu menyesal tidak? Nyesal. Berselisih paham dengan tetangga, setelah itu mencela. Nah, selesai mencela itu pasti tuh sepersekian itu ketika lewat ada penyesalan. Walaupun kadang keangkuhan menutupi itu. Nah, penyesalan itu sebetulnya itu fitrah. Ya, fitrah itu ada dua maknanya. Al-muyul ilal haqqi, ya, wal muyul ilad dini. Yang pertama cenderung pada kebenaran, itu yang universal. Yang kedua cenderung pada agama, ketaatan menaati Allah. Ya. Nah, pada yang pertama ini semua merasakan hal yang sama. Makanya kalau ada orang berbuat salah, hatinya pasti mencela dan meluruskan dulu. Nah, itulah fitrah kesolehan yang ingin membimbing setiap hamba supaya belajar dari salah, dirubah menjadi soleh. Kan saya sering ilustrasikan begini ya, kalau nggak percaya, nanti pas keluar dari sini, masjid, coba iseng-iseng cek pakai sendal alas kaki temannya. Dipakai begini aja, jangan diteruskan, ya. Cuman iseng ngetes, ya. Jangan potong ini ya videonya ya. Sebab sekarang di YouTube tuh ada short video itu ya. Awas, hati-hati nih ya, saya teruskan. Coba dipakaikan begini, tapi tidak diteruskan. Itu baru pijak begini saja. Hatinya sudah mengatakan, itu bukan alas kaki kamu. Loh. Ada pernah merasakan itu? Nanti kalau imannya makin menguat, coba keluar dari masjid, iseng-iseng keluar kaki kanan. Hatinya mengatakan, bukan yang kanan buat masuk. Keluar tuh kiri. Ya. Nah, hati itu kalau dijaga dengan baik, itu akan selalu membimbing pemiliknya kepada nilai-nilai kesolehan. Karena itu, kalau ada pernah melakukan kesalahan, ya ingat, hati-hati. Kalau pernah melakukan kesalahan, sejatinya kesalahan itu terjadi supaya kita belajar dari situ untuk menjadi orang yang saleh. Jelas ya? Dan hal yang paling indah dicontohkan melalui periwayat hadis ini. Jundub bin Junadah dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Radhiyallahu ta'ala anhu. Gelarnya berubah tuh, Pak. Masya Allah, dari pembegal jadi radhiyallahu ta'ala anhu. Kebayang nggak? Dari pembegal, tukang begal orang, kok bisa dapat gelar radhiyallahu ta'ala anhu? Ini gelar tertinggi ini. Ya. Jadi radhiyallahu itu bisa diraih di dunia. Yang kedua saat sakaratul maut, ya, yang mengantarkan pada alam kubur, dan yang ketiga di akhirat. Dan itu yang paling tinggi. Ya, paling tinggi, bahkan bila dibandingkan dengan surga, ridha Allah itu nomor 1. Dan kalau Allah sudah berikan ridhanya, itu surga manapun mudah ditempati. Ya. Contoh di surah Al-Bayyinah itu untuk yang hidup. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman syaraba. Jadi kalau kita memupuk khasyah makin tinggi, ridha Allah dapat. Nanti ada ukuran. Ya, gini, ini yang diajarkan guru saya. Kita coba bisa belajar nih, Sa. Bagaimana cirinya seseorang itu bisa dinilai mendapatkan ridha Allah. Atau bagaimana merasakan bahwa kita ini setidaknya mendapatkan ridha Allah. Contoh begini. Antum kalau dapat hadiah sepeda, ya, senang nggak? Karena apa? Karena dapat sepeda baru. Nah, itu belum radhiyallahu anhu. Ya, belum radhiyallahu anhu. Ya, itu baru fitrah biasa sebagai manusia, karena manusia itu senang menerima pemberian. Gitu. Tapi kalau senang antum itu karena pemberinya, karena Allahnya, bukan karena sepedanya. Nah, itu diantara ciri antum mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah ridho dengan pemberinya, kita nggak akan komen dengan sepedanya. Terserah mau dikasih yang bagaimanapun. Mau yang second, mau yang baru, mau yang merek apapun, yang penting Allah sedang ridho dengan saya. Ridhonya Allah itu memberikan sesuatu kepada saya. Alhamdulillah. Ya. Antum tuh kalau dapat makanan, senang makanannya atau senang pada pemberinya? Jadi kalau kita senang dengan sifat itu, ya, kesenangan kita diarahkan pada pemberinya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
refleksnya alhamdulillah, refleksnya meningkat ibadah, refleksnya senang memuji Allah, memuliakan hamba-hamba Allah. Itulah radhiyallahu anhu. Jelas? Ada satu hal yang sangat menarik. Ini ada seorang kiai di Indonesia, tapi sudah meninggal. Tidak banyak orang tahu. Orangnya soleh, luar biasa. Itu kalau makan, beliau selalu mengenakan pakaian yang terbaik. Tidak pernah pakai kaos oblong. Ya. Dan menariknya begini, kalaupun pakainya itu mesti kaosnya rapi. Satu kali muridnya itu mengamati. Dilihat mengamati, penasaran, bertanya pada gurunya. Apa yang menjadikan kurang lebih lah guru ndak itu selalu tampil baik saat makan? Nih, perhatikan. Ini sesuatu yang langka untuk dipelajari. Beliau mengatakan, saya ini kurang lebih awkamakala. Saya ini bukan mengkultuskan makanannya. Bukan menyikapi makanannya. Tapi saya sedang menghormati pemberi makanannya. Saya menghormati pemberi makanannya, betapa sayang dengan saya, betapa perhatian dengan saya, memberi rezeki kepada saya. Sehingga ketika beliau memosisikan diri di hadapan makanan itu bukan karena makanannya, tapi mengagungkan yang memberikan makannya. Dan yang paling menarik, kita itu dilatih bersikap demikian bahkan dalam sholat. Coba lihat ya. Nih contoh ya dalam sholat nih. Bagaimana kita ingin mendapatkan ridha Allah dalam sholat. Ternyata penampilan pun begitu menentukan. Ya, begitu menentukan. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam. Hei anak cucu Adam. Kalau ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terbaikmu. Tuh. Jadi untuk menarik perhatian Allah itu, ya, itu bisa dilakukan dalam penampilan untuk menunjukkan kesungguhan. Ya, kesungguhan apa? Kesungguhan menaati Allah, ingin tampil yang terbaik. Kan kita itu sholat menghadap Allah. Antum menghadap pimpinan saja di dunia itu betapa pakaiannya dipersiapkan dengan baik. Masya Allah. Panggilan kerja pertama itu kan pakaian terbaik ya. Sepatunya juga pesen dulu. Ya. Kalau perlu malamnya kan, hunting dulu ya. Untuk apa? Menghadap pada pimpinan dunia. Yang belum tentu memberikan apa yang antum ingin dapatkan. Begitu masuk ke situ, mulai kerja dicek satu-satu. Anda siapa? Oh, ini ada kesalahan input, harusnya bukan Anda yang diterima. Nah, Allah saat memanggil kita menghadap itu sebelum datang sudah mengatakan, punya masalah apa, kesini datang. Saya berikan solusinya. Apa yang kamu minta, saya kabulkan sepanjang itu yang kau butuhkan. Apapun yang kau minta. Coba, sebelum sholat sudah dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Orang beriman sedang punya masalah, datang sini. Sabar dulu terima masalahnya untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Minta solusi ke sini. Makanya saat kita mengatakan, kan Allah mengatakan begini, ista'inu. Lalu kita jawab, iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ketika sampai di redaksi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab oleh Allah di hadis qudsi. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar salatnya sampai di kalimat ini, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Sepanjang sesuai dengan maslahatnya. Karena itu dulu semua nabi, rasul, orang-orang saleh itu kalau minta dalam salat nggak ada yang nggak dikabul. Dan kadang-kadang melewati batas-batas ya yang telah dibuat sekatnya oleh manusia. Di mana ada logikanya, seorang laki-laki fisiknya sudah letih, rambutnya memutih, maaf ibu, istrinya divonis oleh medis itu monopause dan mandul. Secara klinis itu mustahil punya keturunan. Suaminya sholat, minta sama Allah, sholatnya benar. Itu sebelum salam turun jawaban. Kau dapat kabar gembira, istrimu akan mengandung, punya anak, bahkan namanya diberikan oleh Allah Yahya. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya Maryam itu Zakaria salat. Nah, jadi kalau mau salat, mau berdoa, ini juga ada nanti beberapa tempat-tempat yang dimuliakan. Dan tempat-tempat mustajab. Di antara tempat mustajab doa itu adalah tempat-tempat yang pernah digunakan oleh orang-orang soleh. Selain tempat-tempat yang diisyaratkan oleh Nabi. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Ka'bah areanya multazam misalnya, itu mustajab. Raudhah itu mustajab. Masjid itu mustajab. Tapi juga nanti ada isyarat dalam Quran, dalam hadis, dan dirinci nanti dalam bab manaqib termasuk di Al-Bukhari.
Ada tempat-tempat yang pernah digunakan oleh orang soleh, ada tapak ibadah di situ. Dipakai. Tapi bukan untuk mengkultuskan tempatnya. Ini bedanya, awas, hati-hati. Bukan itu. Tapi menggunakan atharnya untuk memohon kepada Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi Zakaria. Salatnya di mihrabnya Maryam. Kenapa? Karena ketahuan di situ ada sesuatu yang unggul pada Maryam di ayat 37-nya tadi. Kalau Anda turun ke ayat 37, Anda dapatkan di situ. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam di situ sering ibadah, Maryam mendekat pada Allah, tiba-tiba setiap diantarkan kebutuhannya sudah ada di situ. Setiap diantarkan. Butuh makanan, sudah ada makanan. Yang bukan musimnya sudah ada. Kelengkapannya ada. Nabi Zakaria tahu ini anugerah dari Allah. Untuk memastikan bertanya pada Maryam. Maryam, dari mana semua ini? Kata Maryam, huwa min indillah. Paman, semua ini dari Allah. Allah pasti memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Nah, kalau ada demikian dalam Quran, diberikan tanpa batas siapa yang dikehendaki, maksudnya begini, jangan simpulkan untuk si fulan saja, bukan. Maksudnya, masuklah kepada golongan yang dikehendaki itu, supaya Anda minimal mendapatkan anugerah yang serupa. Maka apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Sholatlah di situ, minta kepada Allah. Mintanya apa? Bukan berarti Nabi Zakaria nggak pernah sholat, sebelumnya pun sholat. Sebelumnya memohon, berdoa. Kan diabadikan di surah Maryam di pembukanya. Ya, kalau Anda baca dari ayat 2 itu, terus sampai ke ayat 15, sampai dapat Yahya-nya, itu kan doanya lirik sekali. Tapi dikabulkannya kapan? Saat berdoa di mihrabnya Maryam. Turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedang salat. Masih berdiri dalam salatnya turun jawaban. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Makanya enggak main-main, ini perkaranya iman. Makanya salat itu di Quran disebut dengan iman. Al-Baqarah ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi kalau salatnya pakai iman, doa itu mustajab. Semakin tinggi imannya, tidak melihat pada tempatnya. Tuh. Karena yang berpengaruh itu imannya, amalannya, bukan mengkultuskan tempatnya, ingat. Itu yang tidak diperkenankan. Ya. Bukan karena tempatnya. Tapi karena ada amal ibadah yang berlangsung di dalamnya, yang dilakukan dengan penuh keimanan. Nah, semakin tinggi keimanan kita itu, setiap tempat itu jadi berkah. Ya, karena hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, setiap tapak bumi ini bisa menjadi tempat sujud. Sepanjang keadaannya suci. Ju'ilatil ardu li wa li ummati masjidan tahura. Gitu. Jelas ya? Baik. Ya, kembali ke sini. Ini belum baca hadis loh, baru baca sanadnya nih. Baru baca sanadnya gitu. Nah, maka balik lagi. Ketika mendapatkan kalimat radhiyallahu anhu, ya, itu betul gelar untuk sahabat laki-laki. Perempuan anha. Tapi keteladanan sifat mereka yang kita ikuti meneladani sahabat. Karena sahabat paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap mendapatkan percikan ridha Allah itu, walaupun tidak sama nilainya dengan mereka. Maka latihannya seperti tadi. Ya, satu aja, jangan banyak-banyak dulu. Satu, berusaha untuk meningkatkan syukur dan keagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu aja. Jadi kalau dapat baju baru, ya, yang ditingkatkan syukurnya itu kepada pemberinya. Bukan senang karena bajunya. Kalau kita sudah bisa bersikap seperti itu, dunia jadi netral. Nggak ada berlebihan. Baru punya motor baru udah keliling komplek. Tin. Mari Pak sholat yuk. Padahal cuma pengen ngasih tahu nih motor baru. Ya. Nggak ada bedanya. Dan biasanya berkahnya naik. Kalau sudah berkah itu munculnya asas manfaat. Manfaat. Apa manfaatnya? Manfaat itu kebutuhan. Kalau haus, butuhnya minum. Apapun yang ada, alhamdulillah. Kasih air bening, alhamdulillah. Susu, masya Allah. Ya, teh, alhamdulillah. Apa saja nggak ada masalah. Karena memang fungsinya menghilangkan apa? Haus. Semakin berkurang berkah, semakin tinggi nafsu, semakin banyak keinginan. Yang ada pun belum terpakai, tidak bisa digunakan. Itu radhiyallahu anhu. Dapatkan itu ya, karena ayatnya di Al-Bayyinah umum. Nanti akan meninggal kalau sudah dapat ridha Allah, meninggalnya dimudahkan. Tenang gitu. Insyaallah. Kemarin saya lihat kayak Rifki itu, Masya Allah, habis ngasih tausiah, salawat pada Nabi, meninggal. Ada yang sedang mengajar salah satu syekh di Saudi, sama
Itu pas menerangkan la ilaha illallah. Begitu la ilaha illallah, meninggal. Ada yang sedang ngaji, meninggal. Ada yang sedang intikaf di masjid. Pas Rebo itu ada yang pernah intikaf. Dan beliau yang merawat masjidnya, intikaf. Sedang puasa lagi, Masya Allah. Cuman tidur-tiduran aja, gini gitu. Meninggal, tenang. Hati-hati yang tidur-tiduran tuh ya. Nah, dan panggilan ketenangan itu dilekatkan dengan ridha Allah. Itu ditemukan di Quran surah 89. Ya, kita ngajinya kan Quran sunnah. Di surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena mendapat ridha Allah, dan dia pun ridha dengan pemberian Allah. Radiyatan mardiyah. Dia ridha dengan pemberian Allah, Allah ridha dengan kepulangannya. Ketika Allah ridha, digolongkan pada hambanya yang soleh, disiapkan surga untuknya. Itu surganya ditampakkan sebelum wafatnya, makanya tenang. Ditampakkan surganya, makanya tenang. Dari mana taunya? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalimat wadkhuli jannati itu ditampakkan saat sakaratul maut. Makanya tenang, enak. Coba baca deh, ya, tafsirnya tentang Sayyidah Asiyah itu, yang istrinya Firaun. Ya, ketika beliau meminta kepada Allah, Rabbi benili, ya Allah mohon bangunkan, indaka baitan fil jannah, untukku satu tempat yang dekat denganmu di surga. Itu ditampakkan oleh Allah sebelum wafatnya. Jadi begitu Firaun ingin menyiksanya, diikat di tiang. Ya, saat ingin dihabisi, beliau memohon kepada Allah untuk ditampakkan itu, ya, dan memohon, ya, wafat ajalnya itu tiba sebelum disiksa oleh Firaun itu, sehingga tidak merasakan sedikit pun. Ya, orang beriman itu semakin tinggi dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan langsung senyum. Begitu senyum, Firaun komen. Nah, komennya Firaun itu langsung dislike saja. Nggak usah di-subscribe. Langsung dislike saja. Kata Firaun, kurang lebih seperti dia membahasakan, ya, ini perempuan mau disiksa kok senyum, katanya. Karena perkara iman itu bukan perkara yang tampak dalam mata secara langsung, tapi yang dirasakan di dalam hati. Begitu hati merasakan dengan paripurna, ditampakkanlah oleh Allah apa yang tidak biasa tampak dalam kehidupan. Ditampakkan. Ya. Nah, kalau yang demikian ditampakkan dalam kehidupan, itu artinya ada tingkat keimanan saking lemahnya perlu tampak. Gitu. Masya Allah, tomat dibuka kok ada gambar Allah. Karena andanya nggak pernah sadar saat makan tomat untuk syukur pada Allah. Gitu, saking tipisnya iman sampai dibuka supaya dilihatkan nih. Masya Allah, awannya berbentuk Allah. Karena anda nggak pernah sadar saat lihat awan siapa yang menciptakannya. Apa sampai harus disusun dulu lafaz Allah sampai anda sadar? Padahal berapa banyak ayat menebar, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan itu dibacanya itu sunnahnya tiap bangun tidur. Oh, baru tahu ya. Coba ngajinya dibanyakin. Coba cek di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Rawinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu sunnah kebiasaan Nabi. Bangun dari tidur itu sudah begitu, sehingga melihat apapun tuh tersambung dengan Allah. Bangun tidur lihat istri, dilihat sebagai amanah Allah. Kalau sebagai amanah nggak mungkin menzalimi. Lihat anak sebagai titipan Allah. Kalau sudah melihat sebagai titipan Allah, nggak mungkin tuh diabaikan. Nggak akan pernah disekolahkan di tempat yang jauh dari Allah. Nggak akan dibelikan pakaian yang terbuka auratnya karena takut dengan Allah. Pulang ditanya. Dibiasakan begitu. Nah, kalau berzikir itu bukan cuma dibacakan, dirasakan sampai ke hati. Supaya jadi pedoman dalam jiwa. Nah, kalau sudah hidupnya radhiyallahu anhu, kemudian wafatnya radiyatan mardiyah, maka saat pulangnya waridwanullahi akbar. Dia mendapatkan ridha Allah yang lebih tinggi dari apapun, termasuk surga. Ridha Allah itu nomor satu. Nomor satu. Kalau sudah dapat ridha Allah, itu surga manapun mudah untuk didapatkan. Ya, tentu dengan amal soleh. Nggak mungkin dapat ridha Allah tanpa amal soleh, itu mustahil. Ya, terukur sampai ke amal. Maka berusahalah beramal itu bukan karena amalnya, untuk menarik perhatian Allah. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Kalau sudah menjadi ihsan, namanya muhsin. Jamaknya muhsinin. Kalau sudah jadi muhsinin, Allahu Akbar, dapatlah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di Quran surah ketiga ayat 134 di ujungnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Yuk kita baca hadisnya. Ini belum baca hadisnya nih ya. Anna khudara majlis dzikrin. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, ini saya kagum nih. Ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana kepakaran Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam hal ini. Ya, dalam hal ini. Nanti kita akan lihat karena saya sudah gali sanadnya ini. Beliau menyambungkannya kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu menyampaikan, anna hudara majlis dzikrin, bahwa menghadiri majlis zikir itu artinya kalau kita nanti kembalikan ke redaksi-redaksi yang tersambung kepada hadisnya, itu disebutkan majlisi alimin ya, atau majlisi ilmin, karena hadis boleh disampaikan dengan makna, dan beliau ini hafal matan dan sanad hadis banyak sekali ya, banyak sekali. Dan di kitab ini di pembukanya itu disampaikan ini sanadnya, ijazahnya. Dan banyak bahasa Nabi itu menyebut majlis ilmi itu dengan majlis zikir. Kenapa yang ditampilkan kalimat zikir di sini bukan ilminya? Lihat baik-baik. Dalam riwayat lain kan ditemukannya majlisi alimin, majlisnya orang berilmu. Tapi beliau mengambil kata yang lain, memilih kata yang lain, diksi yang lain menjadi majlisi dzikrin. Ya? Kenapa? Karena tidak setiap orang yang datang ke majlis ilmu itu mampu membuat dirinya terkoneksi, tersambung dengan Allah. Karena itu yang ditampakkan zikirnya, bukan ilmunya. Jadi ilmu yang tidak membuat kita ingat Allah, itu ilmu yang tidak mendapatkan perhatian dalam Islam. Puncak tertinggi ilmu itu ketika ilmu yang kita dapatkan mengingatkan kita dengan Allah. Itu ilmu yang sesungguhnya. Ada yang belajar di kampus nih. Udah tahun keberapa? Udah ingat Allah belum? Hah? Jurusan apa saja? Doakan saya Ustadz, saya sudah semester terakhir nih, mau wisuda. Udah ingat Allah belum? Hah? Udah ingat Allah belum? Belajar tinggi-tinggi S1, S2, S3, udah ingat Allah belum? Yang paling fatal itu, sudah sampai S3 kok malah lupa sama Allah. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Hah? Ngapain tinggi-tinggi? Coba. Makanya kan tiap bangun tidur itu, ilmu itu kalau sudah mengingatkan kita dengan Allah, maka dia paham esensi sesuatu. Esensi sesuatu itu namanya lub. Antum tuh kalau lihat kelapa, pengen makan kulit luarnya atau pengen makan daging dalamnya? Nah, daging dalamnya itu disebut lubun namanya. Ya, kalau luar masih kulitnya serabut, habis itu batako, ya kan? Ya kan? Habis itu dibuka kan? Nah, yang dalamnya kan yang paling enak tuh, itu lubnya namanya, lub. Jadi orang itu kalau nyari kelapa muda, dogan atau kelapa misalnya yang hijau dan sebagainya, itu kan yang dicari bukan kulit luarnya, bagian dalamnya kan? Kalau bukan airnya itu bagian dalamnya, itu lubun namanya. Jamaknya albab. Orang yang paham tentang kelapa dia mengincar dalamnya bukan luarnya. Kecuali memang kebutuhannya kebutuhan luar yang kecil-kecil. Nah, orang yang paham ilmu dia mengerti dengan esensi ilmunya. Begitu memahami esensinya, maka berubah namanya menjadi ulul albab. Dan esensi tertinggi ilmu itu untuk menguatkan iman. Ketika imannya kuat, kenal Allah, naik derajat. Itu yang dimaksudkan Quran surah 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma. Kenal Allah. Antum kuliah buat apa? Hah? Dapat ilmu. Setelah dapat ilmu buat apa? Kerja. Kerjanya buat apa? Dapat harta. Harta buat apa? Hah? Buat apa? Tambah makan, minum, puas. Keluar kotoran, meninggal, gitu. Hah? Orang beriman tuh cari ilmu untuk mensyukuri Allah, kenal Allah. Dapat hartanya pun untuk menaati Allah. Jadi dia itu punya program. Dapat harta supaya dipakai apa? Dibawa ke keluarga untuk nyusun di rumah ada tempat ibadah. Punya musalla, punya mushaf. Itu yang disebut nafkah namanya. Makanya disebut nafkah. Nafkah itu dari bahasa Quran. Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
Infak itu disebut dengan nafkah singkatannya. Sebelum menyebutkan nafkah, ada kata Allah di situ, bima faddalallah. Jadi antum tuh cari nafkah untuk menaati Allah, bukan buat maksiat. Cari harta dikasih sama Allah kok dipakai untuk berkhianat kepada Allah. Dikasih harta jalan-jalan ke tempat yang menghilangkan iman. Dikasih harta dipakai untuk maksiat. Itu bukan ulul albab namanya. Makanya dihisab. Dulu orang itu motivasi kayanya untuk menaati Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf itu nyusunnya begini. Tuh keluarga gimana nih, pastikan nih supaya taat sama Allah semua. Keluarga inti, setelah itu ke orang tua, kerabat, ya, adik, paman, dilihat semua. Quran surah kedua ayat 215 itu. Ya, setelah itu apa? Zakat. Turunkan berapa golongan. Jadi cari harta itu buat zakat, cari harta itu buat infak, cari harta itu buat menaati Allah. Itu orang beriman. Kalau nggak ada iman ya nggak wajar juga sebetulnya sih. Ya. Saya tuh susah kadang-kadang mau nyebut wajar itu. Nggak wajar. Ya, karena diciptakan oleh Allah, masa nggak kenal Allah? Ya. Itu untuk orang beriman. Jadi belajar itu karena untuk menaati Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika sukses itu diminta oleh Allah istighfar untuk contoh kepada kita. Untuk mengikis sifat-sifat supaya apa? Supaya kalau pernah salah motivasi digugurkan dosanya oleh Allah. Salah langkah digugurkan. Lalu di akhirnya ditutup untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Coba lihat. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kan misi Nabi terbesar itu untuk itu, fi dinillahi afwaja. Semua masuk Islam. Beliau sukses tuntas. Tapi ketika sukses, apa yang disampaikan oleh Allah? Fasabbih. Terus hamdi rabbika innahu kana tawwaba. Itu contoh buat kita sebetulnya. Kalau Nabi kan sudah maksum. Jangan sampai antum minta-minta nih sama Allah, berdoa tahajud, ya Allah pengen sukses, pengen IPK bagus, pengen pekerjaan bagus, dikasih sama Allah. Lupa sama Allah. Lupa tasbih, lupa tahmid, istighfar kata Allah. Saya masih sayang, karena tawwaba. Saya terima kalau engkau mau balik. Kalau salah orientasi, saya terima sini, perbaiki kisah hidupmu. Gitu. Ya, ilmu demikian. Ini mahal, ngaji itu mahal. Makanya disebut majlis, tempat mengangkat dari kata jalasa. Jalasa itu bukan sekedar duduk. Jalasa itu berpindah dari yang rendah ke tinggi. Kalau tinggi ke rendah disebut qa'ada namanya, qa'ada. Sama-sama duduk sekarang artinya. Faddal uqud ya akhi. Qu'udan. Qu'ud itu dari berdiri tinggi ke rendah. Antum berdiri diminta duduk. Bahasa Arab fasihnya bukan ijlis. Kalau ijlis naik ke langit duduk tuh. Ke bawah turun. Bawah. Makanya orang yang nggak bisa sholat berdiri duduk. Bahasanya menggunakan qu'udan bukan julusan. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Tapi kalau julus itu memindahkan yang rendah ke tinggi. Antum duduk di karpet, saya minta ke kursi. Faddal ijlis ya akhi. Julusan. Tempatnya majlis. Ya. Kenapa yang seperti ini disebut majlis? Karena harus mengangkat, seharusnya bisa mengangkat derajat kita lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang tadi saat sebelum masuk ke sini itu belum ingat Allah sepenuhnya, keluar dari sini ingat. Ya, belum termotivasi baca Quran, keluar dari sini termotivasi. Itulah majlis. Jadi kalau mau ngaji, mau belajar, cari tempat-tempat yang membuat kita ingat Allah dan merubah kita lebih baik dari sebelumnya. Ya, imannya meningkat, ilmunya nambah, itu paling bagus. Karena nanti ada majlis iman aja ada, ilmu kurang. Ada. Apa yang diajarkan? Amalan zikir misalnya, imannya naik. Ya, ada yang ilmu aja, zikirnya kurang. Ya, informasi aja gitu kan? Ibadahnya kurang. Yang bagus yang dua tuh, yang seimbang. Antum mendapatkan kenyamanan. Kalau dapat dua-duanya itu, imannya naik, ilmunya nambah, itu luar biasa. Jelas? Nah, ini sebabnya di sini disebut dengan majlisi dzikrin, bukan mengambil kata majlisi alimin. Ya, nanti saya teruskan ke situ, saya baca dulu. Afdalu min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Kalau menemukan majlis yang seperti itu, meningkatkan iman kita, menambah wawasan kita, itu nilai keistimewaannya. Nilainya ya, nilainya. Itu melebihi keutamaannya, melebihi sholat dari 1000 rakaat. Kemudian menyaksikan 1000 jenazah dan menengok 1000 orang sakit.
Kalau antum mendapati majlis seperti tadi, membuat kita dekat dengan Allah, bertambah pengetahuan, itu keutamaannya. Ingat, yang disebut keutamaannya. Bukan komparasi amal ya, tapi keutamaannya. Itu melebihi keutamaannya sholat 1000 rakaat. Menyaksikan itu sholat bisa sambil menguburkan 1000 jenazah dan menengok 1000 orang sakit. Keutamaannya. Jelas? Jelas? Kalau jelas saya cukupkan. Kalau belum jelas saya syarah lagi sedikit. Jelas tidak? Belum. Tadi jelas. Kalau orang ngaji hadis, ngelihat sanad saja, ini pasti kalau disebut hadis, hadisnya maudhu'. Pasti palsu. Kalau antum sering ngaji hadis, ilmu hadis, udah paham tuh. Ada kitab namanya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Tipis, kecil. Karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Tipis. Tapi kalau paham itu, belajar dengan bagus, itu baru dengar hadis langsung tahu. Oh, ini palsu. Ini bukan hadis. Hadis dhaif nih. Nah, ini sahih nih. Dikasih kita insting sensitivitas, ada kaidahnya. Nah, kalau kita memahami ini hadis, dari segi sanad udah tahu nih, ini palsu, ini hadisnya, bukan hadis. Makanya tadi saya dari awal katakan, inilah diantara kepakaran dan kejeniusan Syekh Muhammad Hashim, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari, menisbatkannya kemana? Ke Abu Dzar. Nisbat matannya, bukan kepada Nabi. Jelas? Nah, ini menunjukkan bahwa beliau memang pakar hadis. Ya, karena apa? Hadis itu tidak harus diriwayatkan dengan lafaz. Boleh disampaikan lewat makna. Yang penting maknanya senafas. Jelas? Ya, jelas? Tapi jangan sampai membuat suatu kalimat disandarkan kepada Nabi yang Nabi tidak pernah mengucapkannya. Nah, itu terancam nanti. Bahkan ancamannya tinggi. Di hadis Muslim itu disebutkan seakan-akan pesan kapling di neraka. Ya. Awas, hati-hati. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja memalsukan, mencatut namaku kata Nabi, ya, maka seakan ia pesan kapling di neraka. Nah, tapi ada yang paling menarik. Kalau ini lafaz ini bukan hadis, maka kenapa muncul? Dari mana muncul? Seperti apa munculnya? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Saya semalaman ambil waktu, tulis, dapat sini. Sebagian saya masukkan ke handphone supaya nanti di-share. Jadi ngajinya total. Ya, nanti insya Allah saya salin lebih bagus lagi, masukkan ke handphone, di-share nanti. Jadi nanti antum dapat langsung akses di Instagram kita ya. Jadi nanti ngajinya tempelkan supaya utuh. Ini yang beliau kutip ini, ya, dari kalimat ini yang dikutip, dan banyak nanti tersebar di berbagai tempat. Itu sumbernya biasanya mengacu pada satu kitab. Kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Karangan siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Juz yang pertama, halaman 16. Juz 1, halaman 16. Pelan-pelan. Dan nanti harus belajar tentang Imam Al-Ghazali ya. Harus belajar. Karena kalau nggak belajar nanti nggak paham cara menilainya. Isinya bagus. Ihya Ulumuddin ini ada 4 bagian pokok di kitabnya. 4 bagian. Ada yang terkait dengan ibadat wal wajibat, 10 topik. Yang terkait dengan al-ijtimaiyah, 10 topik. Jadi menerangkan tentang kewajiban ibadah. Beliau kan faqih, Hujatul Islam. Ya, punya kitab fikih, usul fikih juga. Itu luar biasa dong. Ya. Yang kedua ijtimaiyah, terkait dengan pernikahan, urusan sosial. Yang ketiga terkait mengendalikan nafsu. Bagaimana cara mengendalikan nafsu sehingga diri berubah menjadi lebih baik. Yang keempat munjiat minan nar. Ya, beraktivitas untuk menjaga diri dari ancaman-ancaman neraka. Kira-kira perbuatan apa saja yang terancam neraka dijelaskan supaya terbebas, hidupnya nyaman gitu. Ini semua dikumpulkan 4 bagian ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang ini ada di juz pertama halaman ke-16. Ini saya bacakan langsung dari kitab ini. Bukan yang dari sini, yang dari kitabnya. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dalam hadis yang tersambung pada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu disampaikan hudara majlisi alimin. Ini tadi ya, bukan hudara majlisi dzikrin tapi alimin. Ini asalnya. Menghadiri majlis orang berilmu afdalu min salati alfi raka'atin, lebih utama dibandingkan dengan salat 1000 rakaat, wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang yang sakit, wa syuhudi alfi janazatin, dan menyaksikan 1000 jenazah. Sama kan? Ya, bedanya cuma di alimin dengan zikrin. Faqila, ini baru sepotong, belum semua.
Ya, baru sepotong, belum semua. Kenapa? Karena memang esensinya sampai sini. Ini yang diambil oleh Syekh Muhammad Hashim. Tapi kalau kita mau sempurnakan, kita teruskan. Faqila, ini yang tadi saya katakan, kenapa zikir di sini ditafsirkan dengan ilmu? Dan kenapa ilmunya disebut dengan zikir? Ya. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, bagaimana dengan status bacaan Quran? Kan ini disampaikan, kalau ada majlis ilmu yang mengingatkan kita dengan Allah, iman bertambah, pengetahuan menguat, itu lebih bagus dari yang tadi ya. Salat 1000 rakaat, menyaksikan jenazah 1000 orang, menengok 1000 orang sakit, kan? Bagaimana dengan status Quran kalau baca Quran? Apa jawab Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Justru Quran itu bisa tambah manfaat kalau pakai ilmu. Maksudnya apa? Apalagi kalau di majlis itu ada yang ngajarin Quran. Dibahas bacaannya, dibahas maknanya, dibahas ilmunya, itu lebih utama lagi. Kayak kalau ada kajian-kajian tentang Quran, tentang hadis Nabi, tentang sunnah, kita ikutkan, itu nilainya tinggi. Sepanjang merubah keadaan kita lebih baik, ilmu makin meluas, iman makin meningkat, itu tinggi nilainya. Kayak cari kalau ada pengajian tuh, Masya Allah yang nerangkan Quran tuh, bahas dalilnya, hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat sahabat dan sebagainya, kumpulkan. Itu nilainya tinggi. Dan nanti ada standar di mana ciri keberhasilannya. Karena imannya kuat, rajin ibadah. Karena ilmunya luas, bisa melihat dan bisa bersikap, hikmahnya naik. Oh, kalau dia kunut, ini dalilnya. Kalau nggak kunut, ini. Ya, Syekh Utsaimin tuh, Masya Allah tuh. Syekh Utsaimin tuh. Beliau tidak kunut. Tapi fatwanya ketika ada di belakang orang yang tak kunut itu, imamnya kunut, maka hendaknya dia mengaminkan. Tuh. Imam Syafi'i, Masya Allah, beliau kunut. Tapi ketika datang ke tempatnya di madhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sudah meninggal karena Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama dengan Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah. Tapi ketika datang ke tempat madhab beliau, tidak kunut. Padahal muridnya sudah menyimpulkan, nah ini yang masalah seringkali muridnya. Gurunya biasa aja, muridnya kadang-kadang tuh. Ya, gurunya pintar, muridnya bengal. Padahal gurunya biasa saja. Kata muridnya begitu mau masuk, ini terkenal. Kalau Anda baca kitab-kitab fikih, terkenal sekali riwayat ini. Muridnya menyimpulkan, menang nih pendapat guru nih, menang. Tuh. Ngaji itu bukan menang kalah. Bukan sahih dhaif. Bukan sebatas sunnah dan bid'ah. Bukan itu. Esensinya memahami apa yang akan kita pelajari, mengukur diri lebih baik, dekat dengan Allah. Ini murid mengatakan, menang nih pendapat guru kita katanya. Tiba kemudian, beliau sholat, diminta jadi imam. Subuh lagi. Tapi Imam Asy-Syafi'i tidak berkunut. Ketika selesai, murid protes. Bertanya, kenapa guru nggak kunut? Kan kita kunut mazhabnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dipraktekkan di tempat ini. Itu menjadi kaidah adab dalam dakwah. Kalau datang ke satu tempat sudah menggunakan di situ satu cara yang bersumber dari Nabi, dalilnya ada nyambung ke Nabi. Cuman ada beberapa pilihan untuk memudahkan masyarakat di situ memilih yang A karena merasakan enak di situ, mudah di situ. Ya, contoh bagaimana misalnya, kan banyak tuh ada yang bacaan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa dijaharkan, bisa silent, bisa nggak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca, selanjutnya enggak. Satu tempat misalnya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Di Bekasi bisa. Di Bandung silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surabaya misal nggak dibaca langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua jenis bacaan ini tersambung ke Nabi, ada dalilnya. Ada sebabnya, ada ilmunya. Kenapa baca ini? Ini riwayatnya. Dia senang dengan itu, dia ikuti. Dia ikut Nabi lewat riwayat ini. Ngaji, tahu ilmunya, nggak ada masalah. Datanglah kemudian orang Bandung yang silent tadi ke Bekasi. Ya, Imam Ustadz Amir, bacaannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia biasa silent. Belum tahu riwayat tadi. Subhanallah. Nah, inilah pentingnya yang dimaksudkan tadi. Ngaji kita dengan luas, ya. Kemudian imannya meningkat dengan keluasan itu kita paham. Nah, adab itu membantu kita untuk bertanya cara memahami. Makanya keluarnya sopan. Akhi, Ustadz tadi saat ngimamin bacaannya kok keras. Saya biasanya dapatnya yang sir, yang silent.
Boleh nggak saya dapat kira-kira dari mana bisa saya pelajari itu? Dikasih. Oh ini sumbernya. Ilmu nambah. Ya, kalau belum apa-apa bid'ah susah. Susah. Ya betul, bid'ah itu harus dijauhi, dihindari. Tapi menjauhinya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu makin bahaya. Makin bahaya. Dan biasanya kalau ditanamkan itu yang celaka. Jadi kalau ada misalnya, ini saya misalnya, dan jauhi saya kalau ada sifat seperti ini. Antum dengar saya aja ya. Dengar saya aja. Jangan dengar yang lain. Kalau dengar yang lain nanti salah nih. Dengar saya aja. Nah, saya ini kan terbatas. Ketika yang saya sampaikan salah, murid itu nanti akan menelan bulat-bulat dan tidak mampu mendengar yang lain yang benar. Itu musibah. Itu musibah. Siapa yang bisa memastikan kalau saya bisa menguasai segalanya? Nggak ada. Pasti salah. Nah, itulah sebabnya kenapa di Imam Fikih pun Allah anugerahkan ada 4. Yang kita ketahui, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ternyata kalau kita cek semua saling melengkapi. Yang ini unggul di logika, yang ini unggul di hadis di nas, yang ini unggul di Quran, yang ini unggul di riwayat. Begitu dikumpulkan dapat kita keutamaan di situ. Jelas sampai situ? Nah, ini gambaran. Ya, ini gambaran. Hati-hati ya. Jadi benar-benar kita memahami sesuatu dengan detail sehingga paham. Nah, status hadis ini apa? Statusnya. Saya bacakan. Ada nanti beberapa imam yang meneliti kitabnya Imam Al-Ghazali, khususnya Ihya Ulumuddin. Dan ini imam yang meneliti. Jadi antum kalau bukan imam, gak usah ikut-ikutan menyimpulkan. Ini imam. Dan saya juga punya teman waktu di Tripoli itu tesisnya tentang Imam Al-Ghazali, diteliti dan beliau baca semua bukunya. Alhamdulillah saya hidup dan bertempat tinggal dengan beliau itu. Jadi bisa mempelajari dan dapat tuh bagian dari penelitiannya. Kalau yang ini bukan, ini yang sudah awal-awal. Ya. Baik, namanya Syekh Murtada Az-Zabidi. Beliau mengkhususkan kitab Takhrij Ahadits Ihya Ulumuddin. Ya, penelitian terhadap hadis-hadis di kitab Ihya Ulumuddin yang tersambung pada Al-Imam Al-Ghazali. Juz yang pertama halaman 59. Ya. Jadi disusun satu-satu, hadis 1, hadis 2, hadis 3. Ini urutan hadis yang tadi dibacakan urutan ke-47. Ya, ini saya sudah salin. Urutan ke-47. Masih ada waktu? Sebentar lagi ya, sedikit lagi ya. Wa fi hadits Abi Dzar, dan dalam subtopik terkait dengan hadis Abu Dzar ini yaitu Jundub bin Junadah Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya. Rafa'ahu, ya, dimarfu'kan itu, ya, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang berbunyi tadi itu. Ya, hudara majlisi alimin, bukan zikir di situ kan? Ya, afdalu min alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Tadi ya. Hadzal hadis, kalau ini dipahami hadis berdasar ilmu sanad, maudhu'un, status hadisnya hadis maudhu', hadis palsu. Kalau dibaca dari status. Perhatikan ya, ini imam. Nanti kita akan belajar bagaimana adabnya imamnya yang sangat luar biasa. Dan ini pengikut Imam Al-Ghazali. Lihat adabnya nanti. Beliau jujur, ini hadisnya palsu. Wa innama a'rifuhu, ya qala al-Iraqi, beliau mengutip pendapat Imam Al-Iraqi, salah satu pakar hadis yang mengetahui, bukan hanya hafal hadis sanad dan matan, mengetahui yang ini palsu, yang ini dhaif, yang ini matruk, yang ini mungkar, tahu statusnya, sampai tahu ke orang-orangnya. Oh, kalau diriwayatkan hadis oleh si fulan, jangan diambil hadisnya. Ya, kenapa? Ini mah tukang banyak cerita. Yang ini banyak maksiatnya, sampai tahu ke situnya. Karena ada ilmunya. Ya, ada apa? Ilmunya. Qala al-Iraqi, Imam Al-Iraqi mengatakan hadzal hadis maudhu'un. Dikutip oleh Syekh Murtada Az-Zabidi. Hadis ini statusnya maudhu'. Wa innama a'rifu min hadits Umar, la min hadits Abi Dzar. Ini rendah hati. Yang saya tahu itu sebetulnya kalau mau disambungkan nyambungnya bukan ke Abu Dzar. Saya nggak ketemu kalau di Abu Dzar, nyambungnya ke Umar. Tuh. Tapi bahasanya yang saya ketahui, rendah hati kan? Ya. Ini bukan nih, nggak ada di situ. Jangan, nah ini yang saya ketahui. Bismillah. Semoga Allah ampuni kita semua ya. Kama dzakarahu Ibnu Jauzi fil Mawdu'at, dan komentar tentang ini pun telah disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Mawdu'at. Jadi mengutip juga. Ini fair, objektif. Ya, padahal beda pandangan dalam beberapa hal. Misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu kan beda pandangan dalam beberapa aspek. Apalagi dengan Imam Al-Ghazali. Beliau komentar terhadap hadis-hadisnya, tapi Masya Allah memuji pada aspek yang lainnya.
Ya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba ngajinya diperdalam, baca lagi. Baca lagi. Beliau punya kitab Risalah Tazkiyatun Nafs. Saya pernah ngajar di sini tuh dulu. Ya, dari Ba'da Maghrib itu. Ada kitab Risalah Tazkiyatun Nafs. Beliau membuka awal kitab itu dengan bersalawat kepada Nabi menggunakan kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang menarik, yang menisbatkan kepada pengikutnya, ya, atau yang mengikuti manhajnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menolak kata Sayyidina. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saya menggunakan itu. Jadi beliau menempatkan kapan ditempatkan, kapan tidak ditempatkan. Itu polanya. Kapan digunakan, kapan tidak. Yang unggulnya silahkan diambil, beda pendapat tinggalkan aja, nggak usah dicela. Itu kan yang sering saya sampaikan. Nah, ulama itu seperti itu dulu. Ulama begitu. Kalau Anda nggak sepakat, tinggalkan aja, nggak usah dicela. Tapi kalau ada kebaikan, itu diambil. Orang dulu begitu. Saya pernah ngirimkan mushaf di Bandung, titip sama paman saya yang di MUI. Begitu disampaikan, senang pengurusnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Kiai mushaf. Dari mana mushaf ini? Ustadz Adi Hidayat. Ambil aja, bid'ah itu katanya. Suruh diambil lagi. Saya bilang musibah ini. Mushaf disebut bid'ah. Musibah. Musibah. Dan saya cek ternyata nggak kenal. Saya nggak kenal mereka, mereka pun nggak kenal saya. Coba Anda bayangkan, pada yang belum kenal pun dibid'ahkan. Padahal belum pernah ketemu, belum pernah nanya. Karena itu saya sering menyampaikan, dari dulu saya sampaikan. Ya, kalau ada beda pendapat, duduk, lalu diskusi. Kalau kemudian sifatnya yang usul, perbaiki. Kalau pada yang furu'iyat beda-beda sedikit, karena pilihan, karena bismillah, karena kunut, karena apa, saling menghormati. Setelah itu disampaikan kepada masyarakatnya atau jamaahnya. Oh, si fulan itu kalau pakai ini, dalilnya ini. Kita nggak pakai itu, karena kita pakai yang ini yang kita yakini, itu lebih bagus. Kalau semua demikian itu jadi baik, alhamdulillah. Ustaz-ustaz duduk, ada database-nya, jadi tahu mau ngaji ke sini, pakarnya di bidang ini. Foto sama-sama, jamaahnya tenang, alhamdulillah. Itu yang bagus. Ya, sekalipun sunnatullah selalu ada penilaian-penilaian itu, tapi saya mengajarkan kepada Anda harus selalu menghormati orang lain. Belajar yang baik, jangan mudah kemudian apalagi mencela orang lain. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang. Walaupun beda pendapat, sekalipun salah, ditunjukkan dengan cara yang baik. Jelas ya? Baik. Saya selesaikan dulu sebentar sebelum berakhir. Faqala, kenapa ini disebut dengan maudhu'? Rawa Muhammad bin Ali ibnu Umar al-Mudzakkar. Nah, di sini ada orang bernama Umar al-Mudzakkar. Umar al-Mudzakkar ini dikomentari oleh Abu Bakar al-Khatib. Syekh Abu Bakar al-Khatib ini juga begawan di bidang hadis. Sangat mengetahui sanad hadis. Matruk. Status orangnya matruk. Jadi ada mungkar, ada matruk, ada maudhu', itu beda. Kalau mungkar itu biasanya dijauhi karena orang yang diduga meriwayatkan hadis ini terduga berpotensi banyak berbuat maksiat. Walaupun mungkin informasinya benar, mungkin, tapi hadisnya nggak diambil supaya tidak menjadi aib kepada Rasulullah. Kok bisa hadis disampaikan oleh pemabuk misalnya? Jelas ya? Supaya nggak jadi fitnah. Saking ketatnya demikian. Maka cari jalan lain yang mendapatkan informasi serupa, dicari dari orang baik yang tidak terjerat oleh sifat-sifat mungkar. Nah, matruk ini biasanya disampaikan hadisnya oleh orang-orang yang awalnya sering kali bercerita dan ceritanya sering ngarang. Sedangkan mengarang cerita itu kan, yang dikarang itu kadang nggak benar kan? Ya, bahasa tegasnya itu dusta. Ya, nah, hadis itu nggak bisa dipakai dalam hal demikian, karena nggak boleh mengarang-ngarang. Nah, untuk antisipasi, jangan mengambil hadis itu dari pendongeng, dari tukang cerita. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang nggak bisa dibedakan mana cerita, mana hadis. Karena itu hadisnya ditinggalkan. Ditinggalkan itu turika, orangnya matruk, tinggalkan itu supaya nggak terjebak pada sesuatu yang mungkin saja bukan hadis tapi cerita. Kalau pengen tahu, jangan langsung disimpulkan cerita orangnya, maka cari jalur lain. Ada nggak hadis itu? Dicari jalur lain, itu adabnya. Jelas? Yang ketiga maudhu'. Maudhu' itu jelas palsu. Dari kata wudi'a, wada'a, meletakkan, membuat hadis yang memang bukan hadis. Contoh, tapi disamarkan. Afdalud dahri bi faisil laili kujifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanhu fa idza bukhila fadriba unuqu thalatha marrat hatta utiha rawahu syaikhan. Kalau antum belajar nahwu benar semua tuh kalimatnya. Syaikhan Bukhari dan Muslim. Padahal maksudnya bukan itu, cuman disamarkan. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kurifa tambahkan kerupuk, hatta karusa udanhu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kabeheulan. Keselak. Faduriba unukuhu, maka pukullah punduknya telah tamarot 3 kali hatta utiha sampai dia muntah.
Rawahu Syaikhan. Ya, ini kalimat disampaikan dua orang syekh, orang tua, namanya Pak Asep dan Pak Dayat. Dulu ada orang suka nyamar-nyamarkan bikin hadis palsu. Motifnya banyak, tapi disamarkan kalimatnya. Ya, dulu tukang terong tuh ada jualan terong itu supaya laku, dimiripkan dengan hadis tentang air Zam-Zam. Bazinjan dawa unikulida, terong obat segala penyakit, supaya laku terongnya. Nah, itu maudhu'. Nah, ini statusnya pada maudhu'. Kenapa? Karena ada orang matruk. Nah, teruskan sebentar ya, supaya nggak sepotong-sepotong pemahamannya, agak cepat saya. Nah, dia terima dari siapa? Qala haddatsana Ishaq, ya, bin Ja'ad, haddatsana Ahmad bin Abdullah Al-Harawi. Nah, di sini problemnya. Al-Harawi ini nama aslinya Juwaibari. Saya sudah punya catatannya. Nah, Juwaibari ini dikomentari oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu hafal 1.000.000 hadis. Punya kitab Al-Musnad. Kata Imam Ahmad, akdzabun nas, ini orang paling dusta di antara manusia. Banyak bohongnya. Haddatsana Ishaq bin Najih, haddatsana Hisham ya bin Hasan, haddatsana Muhammad bin Sirin, haddatsana Ubaidah. Nyambung ke sini. Ibnu Salmani an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sanad yang tersambung ke Umar, jadi bukan dari Abi Dzar. Tapi yang tersambung ke Umar pun ada masalah karena ada Al-Juwaibari yang diduga mendustakan hadis ini. Paham? Jadi dari segi sanad bermasalah. Tapi apakah isinya bermasalah? Ini ternyata teman-teman sekalian, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang riwayat Umar ini, ja'a rajulun minal ansari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana syahidun. Umar mengatakan, waktu saya hidup dulu, ada seorang pemuda dari Ansor datang ke Nabi. Saya menyaksikan itu, dia berkata, ya Rasulullah, idza hadartu janazatan wa hadara majlis alimin ayyuhuma ahabbu ilaik? Ya Rasulullah, kalau satu momen ada orang meninggal, ada kesempatan mengikuti jenazah itu, dari mulai menyolatkan, ya, sebelumnya mengafani, menyolatkan sampai mengantarkan ke kuburan. Tapi sisi lain ada majlis ilmu. Menurut Anda mana yang paling utama, ya? Mana yang paling disukai oleh Anda ya Rasulullah? Mana yang paling disukai? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, perhatikan kalimatnya. Ayyuhuma ahabbu ilaika an ushidahu ya Rasulullah? Mana menurut Anda yang paling Rasulullah sukai supaya saya bisa lakukan? Pengen sesuai dengan kehendak Nabi. Faqala, maka jawab Nabi, in kana lil janazati man yatba'uha wa yadfanuha fa inna hudura majlisi 'alimin afdal min huduri alfi janazatin tasyuha. Kalau memang sudah ada yang nangani jenazah itu, ada yang sudah nyolatkan, kan fardu kifayah. Ada yang sudah mengantarkan ke kubur, saat bersamaan ada majlis ilmu dan materinya penting kau butuhkan. Maka mengikuti majlis ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan menghadiri 1.000 jenazah seperti yang tadi sifatnya disebutkan. Jelas? Ini keterangan dari Nabi, cuma statusnya hadis maudhu. Paham? Statusnya apa hadis? Maudhu. Kalau hadis maudhu, ya jangan diambil. Yang diambil itu riwayatnya yang benar. Sekarang pertanyaannya, ada nggak riwayat yang sesuai dengan ini? Yang bukan maudhu? Jawabannya ada. Ternyata ada. Ada. Nyambungnya ke siapa? Ibnu Majah. Siapa lagi? Al-Hakim Naisaburi. Diturunkan kemudian riwayatnya. Ini saya sudah catat di sini. Kalau ini sudah saya masukkan ke sini di galeri. Nanti insya Allah kita upload ya. Qultu. Nah, ada qultu, ada kultum. Qultu, aku berkomentar. Nah, kata Murtada Az-Zabidi ya. Saya langsung ke ujungnya saja ya. Langsung ke ujungnya. Wa nasab al-Jauzi ba'da qawlihi bi nafsika wa malika wa aina taqaw hadhihi al-mashahid min mashhad 'alimin anna 'alimta anna Allah yuta'u bil 'ilmi wa yu'badu bil 'ilmi wa khairu dunya wal akhirati fil 'ilmi wa syarri dunya wal akhirati fil jahli. Kata beliau, ini beliau itu Murtada Az-Zabidi, seorang syekh besar, ahli fiqih, ahli ilmu, ahli bahasa dan pengkaji hadis. Dan itu mengomentari tadi kitabnya Ihya Ulumuddin, mengeluarkan isi hadisnya, dicek. Beliau fair mengatakan, ini memang yang disampaikan di sini kalau disebut hadis maudhu, palsu, tapi jangan cepat menilai Imam Al-Ghazali dengan penilaian yang tidak baik. Aku berkata, kata beliau, setelah mengkaji, mempelajari apa yang disampaikan oleh Al-Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, betul. Kalau melihat sanadnya saja. Betul kalau mengambil lafaz yang demikian, itu betul, nggak salah beliau. Tapi kalau kita lihat maknanya, kata beliau, ya, lihat maknanya. Bukankah anna alimta anna Allah yuta'u bil ilmi, bukankah kita menyadari kalau Allah itu ditaati Allah itu pakai ilmu kan? Saya ulang. Saat kita menaati Allah pakai ilmu atau tidak? Dari mana taunya?
Gimana taunya? Bukan hanya dari Quran, dari hadis, dari keseharian kita saja. Kalau nggak tahu ilmu, nggak mungkin kita sholat. Dari mana taunya sholat subuh 2 rakaat? Ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya bisa 4 rakaat. Kan dulu ada yang di sidang tokoh komunis itu kan? Muslim, subuh berapa rakaat? 4 katanya. Kan yang sebut 3. Karena nggak ada ilmunya. Pakai ilmu kan? Syahadatun pakai ilmu kan? Ya, Quran surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha. Karena itu ada ilmu tauhid. Mengenal Allah pakai ilmu. Salat pakai ilmu, zakat pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak tahu batasan zakat berapa. Jelas? Baik. Kemudian apa lagi? Wa yu'badu bil ilmi, disembah pakai ilmu. Dan kalau pengen dunianya sukses, pakai ilmu kan? Semakin pintar, semakin mudah akses kan? Semakin tinggi ilmunya, semakin salary-nya, ya gajinya makin tinggi kan? Wal akhirati, akhirat juga begitu, fil ilmi, pakai ilmu. Nggak tahu ilmu, nggak dapat sukses akhirat. Dari mana tahunya tahajud itu bisa mendatangkan kebaikan? Pakai ilmu. Jadi intinya apa? Ilmu. Wasyarrid dunya wal akhirati fil jahli. Sedangkan orang yang nggak sukses dunia dan akhiratnya karena nggak punya ilmu. Karena ilmu kurang, kerjanya capek. Karena ilmu kurang, surganya terancam. Jelas? Nah, teruskan. Ini bahasa halus sekali, bahasa halus. Ini kan yang dibahas ini isinya tentang keutamaan ilmu. Ini jangan karena menyimpulkan ini maudhu salah nih, tiba-tiba ditinggalkan amalannya. Tidak, cek dulu. Kalau memang isinya bagus, tentang yang bagus, kalaupun dia bukan bagian dari hadis, cukup jangan posisikan sebagai hadis. Ambil aja isinya, cuma jangan nilai sebagai hadis. Jelas, itu maksudnya. Nih, gini. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar itu? Itu bukan hadis, hadis palsu. Itu cerita. Di buku saya ada yang menyoal hadis populer, itu saya bahas. Itu cerita, bukan hadis. Tapi itu kalimat yang benar. Bahkan di ilmu kedokteran pun bagus. Caranya bagaimana? Ya jangan anggap sebagai hadis. Ambil aja isinya, tapi jangan sebut itu hadis. Boleh jadi itu kata-kata mutiara, itu nasihat. Saking bagus kalimatnya dikira dari Nabi, gitu. Pernah dengar kalimat ini? Ya, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan umat itu rahmat. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Bukan hadis. Hadis palsu. Cuman maknanya dipelajari untuk diamalkan supaya saling toleran, jangan dikit-dikit beda, dari perbedaan itu bermusuhan. Assalamualaikum, beda manhaj. Waalaikumsalam. Jangan begitu. Jelas? Nah, ini maksudnya Syekh Murtado itu. Kan kita sepakat ilmu itu penting. Ini memang bermasalah, tinggalkan itunya. Tapi jangan sampai kehilangan esensinya. Apalagi mencela penulisnya. Betapa banyak orang-orang sekarang yang ilmunya tuh, menurut saya, mohon maaf ya, masih tipis sekali. Kok bisa mencela Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali begini-begini. Ngaji belum tuntas, baca kitabnya aja belum. Baca kitabnya aja belum tuntas. Ini imam-imam besar saja, sekalipun memberi masukan, sangat objektif. Yang ini yang bermasalah, tapi isinya nggak bermasalah. Ya abaikan aja status hadisnya, ambil isinya. Bahkan dasar-dasarnya Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya itu walaupun ketat menyimpulkan, yang lainnya aman. Yang lain itu apa? Nasihatnya. Yang lain itu apa? Fikihnya, usulnya aman semua. Cuman memang bermasalah di apa? Status sanad hadisnya. Nah sekarang yang terakhir untuk menutup di bagian akhirnya nih, ada nggak riwayat lain yang senafas dengan ini sehingga yang diambil yang itu? Jelas? Oke, yuk kita teruskan. Saya tutup ya. Kemudian waqad aqarrahu ala kaunihi mawdu'an al-Hafidz Ibnu Hajar fil lisan. Nah, ini fair nih, ya. Walaupun beliau pengikut Imam Al-Ghazali, pengagum tapi fair, ya. Dan yang telah menetapkan hadis ini maudhu bukan hanya Ibnu Jauzi dan yang lainnya tapi termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya fil lisan. Kemudian waqala hadza min tamati al-Juwaybari, dan menyampaikan ini kesalahannya dari al-Juwaybari ini. Penyebabnya yang tadi saya sampaikan itu, ya. Yang tadi saya sampaikan. Wa tabi'ahu al-Hafidz as-Suyuti fil La'ali. Dan Imam as-Suyuti pun, as-Suyuti imam besar, kitabnya banyak, di hampir semua bidang ilmu ada kitabnya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian ada nazamnya Suyuti di ilmu hadis, banyak sekali. Termasuk mencakup kitab ini. Terakhir, ya, yuk kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini poinnya. Wa akhrajahu Ibnu Majah kama fi Dhailil Suyuti wal Hakim fi Tarikhihi. Tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya ada riwayat yang riwayatnya aman, statusnya nggak sama dengan ini. Siapa yang riwayatkan? Imam Ibnu Majah, termasuk juga ya Imam Al-Hakim Naisaburi dalam kitab tarikhnya. Kama fil Jami' Al-Kabir lahu fi Musnadi Abi Dzar, ya, wa lafdhihi. Nah, ini yang Abu Dzar ini. Jadi ada yang tertukar, yang Abu Dzar itu sebenarnya sahih. Ya, yang maudhu itu yang disambungkan ke Umar.
Cuman kadang orang tuh iltibas, bingung mana yang Abu Dzar, mana yang Umar. Maka diambillah sanadnya yang dari Juwaybari, dinisbatkan pada Abu Dzar, tapi isinya itu sebetulnya yang Juwaybari yang salah tadi. Yang Abu Dzarnya benar, ini yang kalimatnya. Yang salahnya yang ini. Jelas? Ya, yuk kita bacakan. Ya Aba Dzarrin, li an taghdu fi an tata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wa an taghdu fa tata'allam baban min al-'ilmi amila bihi aw lam ya'mal bihi khairun min an tusalliya alf rak'atin tatawwu'an fayahtamilu anna syaikha asyara ila hadza wallahu a'lam. Allahu akbar. Yang dimaksud itu riwayatnya Abu Dzar. Apa riwayatnya? Disampaikan pada beliau, ya Abu Dzar, kalau engkau berangkat untuk belajar satu ayat saja dari kitab Allah, satu ayat aja, ngaji ada tafsir cuma satu ayat, nun, dibahas tuh nun tuh, wah bahas dan seterusnya, panjang sampai 2 jam misalnya, ya. Kemudian dibandingkan dengan sholat 100 rakaat, itu lebih bagus Anda belajar, yang satu ayat itu bila dibandingkan dengan 100 rakaat. Ini yang dimaksud keutamaannya. Yang dimaksud apa? Keutamaan. Yang sholat ini dimaksudkan sholat sunnah. Sholat apa namanya? Sunnah. Jadi kalau dibandingkan pahala sholat sunnah 100 rakaat, bukan nggak boleh sholat sunnah, bukan. Kalau dibandingkan pahala sholat sunnah 100 rakaat dengan dibandingkan belajar satu ayat itu di majlis, itu nilainya lebih tinggi belajar di majlis dibandingkan dengan 100 ayat itu. Sebab kalau Anda sudah paham ayat itu, Anda pakai dalam sholat dengan maknanya, dengan hasil ilmunya, itu nilainya lebih tinggi dari sekedar baca dan sholat 100 rakaat tadi. Nilainya lebih. Nanti saya turunkan hadisnya di hadis Muslim. Anda sholat nih, nggak paham, itu cuma dapat pahala 10. Pahala 10. Tapi sholat dan Anda paham dari hasil belajar, apa yang terjadi? Begitu Anda sholat, malaikat ikut di situ. Doa Anda diaminkan. Begitu istighfar, Rabbi gfirli, malaikat mengatakan, ya Allah, ighfir lahu, ampuni dia. Mohon pada Allah. Dan disanjung oleh Allah sampai selesai dia. Kayak saya sering katakan, kalau saya belum tutup, kalau bisa jangan dulu sholat syuruk. Jadi saya kasih waktunya. Supaya apa? Sifat-sifat ini menyertai. Apa hadisnya? Di hadis Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghasyiyatuhum rahmah nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Itu hadisnya sahih. Nggak ada orang ngaji belajar sampai selesai Anda sholat, sampai bubar selesai, kecuali pada saat itu diturunkan oleh Allah ketenangan. Makanya kalau ngaji yang benar hati tenang. Baik. Setelah itu malaikat ikut kumpul. Jika antum sholat, malaikat ikut di situ. Ya. Nanti antum baca, diaminkan. Makanya kan ada hadis, man sholat ta'minuhu ta'minal malaika. Siapa yang sholat aminnya bersamaan dengan amin malaikat. Tuh. Kapan itu terjadi? Kalau jamaah. Sifat jamaah di mana? Di majlis. Jamaah itu di majlis. Tapi ada orang yang ikut majlis begini, sholat habis itu. Makanya kalau mau pulang, sholat dulu. Terus doa. Itu diaminkan. Istighfar, dimohonkan ampunan kepada Allah. Itu sifatnya. Nah itu adanya di riwayat sahih, nyambungnya ke Abu Dzar. Sahih yang ini. Ya, kita teruskan lagi. Wa an taghdu fa tata'allama baban minal ilmi amila bihi aw lam ya'mal bihi khairun min an tusalliya alf rak'atin tatawwu'a. Ini tadi. Dan kalau engkau berangkat ke majlis ilmu, majlisnya yang benar, baru dapat ilmunya. Ini sekarang, tadi kan kita belajar ya, baru dapat ilmunya. Kalaupun belum diamalkan, baru dapat ilmunya. Apalagi diamalkan, itu nilainya lebih tinggi daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Nah ini yang sahih. Yang sahih. Perhatikan komen terakhirnya, yang ingin saya tutup. Fayahtamilu anna syaikha asyara ila hadza wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud Imam Al-Ghazali itu, yang ini maksudnya. Tuh, lihat. Betapa sopannya muridnya ini. Betapa sopan. Dia ingin mengatakan Imam Al-Ghazali belum tentu salah di situ. Belum tentu salah, cuman akses beliau kepada hadis ini mungkin nggak dapat, jadi meriwayatkan dengan makna. Karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna, maka diambillah maknanya. Orang sekarang salah paham. Dilihat jalur sanadnya, begitu dicek, wah ini hadisnya palsu nih, jangan dekati kitab Imam Bukhari. Ini levelnya imam yang menilai. Boleh jadi Imam Al-Ghazali nggak dapat akses ke sanad itu, maka diriwayatkanlah dengan maknanya. Karena hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Dengan makna. Maka diambillah makna yang sahih ini, diterapkan kepada rawinya Abu Dzar. Itu sahih, maknanya sahih, orangnya sahih. Cuman ketika dituliskan lafadznya itu nyambungnya ke lafadz yang maudhu tadi. Jelas gak? Ya, itu problemnya. Kalau kita ngaji sampai sini kita paham. Nah, Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hashim
Mengerti itu, makanya yang beliau ambil apa? Langsung redaksinya, redaksi makna. Diambillah redaksi makna itu, dikembalikan kepada Abu Dzarnya. Masukkan ke sini, lengkap dengan pemaknaan tadi. Jadi kalau kita ngaji, cuma sekedar ngaji begini, nggak tahu yang tadi itu, dapatnya cuma ada hadis begini. Itu kalau yakin. Ya, kalau memang ikut dengan kredibilitas Syekh Hasyimnya, percaya aja, ikut. Tapi yang celaka kalau nggak tahu. Hadis palsu nih, nggak usah diikutin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim, menghimpun semuanya ini, dimasukkan dalam kitabnya, untuk mengambil maknanya tidak disebutkan alimnya, disebut zikrinnya. Itu poinnya. Jelas? Sebab kalau diambil kata alimin, ketemulah jalur yang tadi. Kalau diambil kata zikrin, maka selamat dari situ. Itu yang dimaksud pemahamannya. Maka diambil namanya riwayat bil makna, bukan riwayat bil lafaz. Sah. Jelas? Imam Al-Ghazali mengambil riwayat bil makna. Cuman lafadznya menyebutkan alimin. Celakanya ada Juwaibari memalsukan hadis pakai lafadz alim di situ. Hadisnya palsu. Maka orang menduga, oh palsu nih. Maudhu nih. Padahal maknanya sahih. Jelas? Nah, itulah yang dimaksud insaf. Insaf itu bersih hati dalam menilai. Ya, setelah itu tergantung. Antum mau amalkan silahkan, mau tidak silahkan. Kan nggak dipaksa. Ya, tidak dipaksa. Ya, ada orang sudah ngajar, sudah nerangkan sampai ke intinya, nggak maksa juga, masa orang yang disalahkan? Nggak benar tuh ustadznya tuh, udah tahu palsu diterangin juga. Justru saya terangkan supaya Anda paham, Joni. Itu maksudnya. Ya. Nah, sekali lagi, itu yang sudah kita bahas di pagi ini. Jadi selesai kita di halaman 16, insya Allah masuk ke halaman 17. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Nabi SAW senantiasa menginginkan umatnya semua menjadi baik. Dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah. Karena itulah beliau menuntun kita supaya baik dalam setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita. Di antara hal yang menjadikan kita berubah menjadi baik, salah satu peluangnya adalah menghadiri majlis ilmu. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, satu, jika ada tempat ngaji yang memenuhi sifat-sifat ini, menguatkan keimanan kita kepada Allah, terasa ada perubahan, menambah wawasan, lebih luas ilmunya, lebih bijak melihat, bisa memilih mana yang ingin dilakukan sesuai dengan ilmu. Maka cepat hadiri majlis demikian, luangkan waktu, dan itu nilainya tinggi di sisi Allah, bahkan dibandingkan dengan salat sunnah 100 sampai dengan 1000 rakaat. Jelas? Nah, yang terakhir, hendaknya kita memetakkan materi-materi mengaji itu sesuai dengan profesi yang kita jalani. Kalau bisa Al-Azhar ini, kalau boleh saya kasih saran ya, di pengurus yayasan atau DKM, membuat topik kajiannya itu, kalau bisa mitigasi dulu nih, masyarakat yang tinggal sekitarannya. Misalnya di sini ada pebisnis, ada birokrat misalnya, ada ibu-ibu. Nah, bikin pengajian nggak usah tinggi-tinggi. Bikin pengajian sesuai dengan profesinya. Pebisnis bikin Kitabul Buyu, kaji Imam Al-Bukhari, siapa ustadz yang bisa bahas, sehingga pebisnis yang tinggal di daerah sini mendapatkan siraman rohani tentang bagaimana berbisnis Islami. Yang pejabat buka di Sahih Muslim Kitabul Imarah, baik tentang tata negara, menata birokrasi, sampai dengan menghindari gratifikasi, ada di situ semua. Jadi mengerti, kalau jadi pejabat paham, oh ini pejabat yang Islam itu begini. Ibu-ibu ngaji nggak usah tinggi-tinggi, Bu, bahas tentang perempuan. Jangan-jangan puluhan tahun belum tahu tentang ibu. Bagaimana jadi istri yang salihah? Bagaimana tugas seorang ibu? Bagaimana menjadi seorang perempuan yang saat dihisab itu nggak banyak komen. Perintah Allah langsung begini, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Udah nggak usah lama-lama, cepat ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Ibu mau nggak begitu? Ibu mau, tapi nggak pernah dikaji babnya. Bagaimana bisa begitu? Keluarkan kitabnya. Nah, kalau ngajinya sudah seperti ini, maka ngaji itu jadi kebutuhan. Ini ada mahasiswa nih yang kuliah di sini beberapa tempat, keluarkan Kitabul Ilmi. Gimana menuntut ilmu yang benar, supaya cepat hafal tuh gimana? Cepat paham tuh gimana? Bisa menemukan sesuatu tuh yang jarang dikaji itu bagaimana? Itu ada babnya. Kok orang dulu begitu, belajar langsung pintar, dengar satu kata langsung paham, nih kemana intinya nih? Kok sekarang bisa diterangkan sampai 3 kali nggak lulus juga? Itu yang kita balikan ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua.
Semoga Allah membimbing kita pada kebaikan, mengampuni dosa-dosa kita, memuliakan kita semua dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kami berlanjut di Tanah Kusir, ya, materi surat An-Naba yang 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.